Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Krista Afianpa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian demonstrasi kontekstual topik 2, pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru untuk menjadi contoh atau teladan. Yang pertama, guru memiliki tanggung jawab mengantarkan anak menuju kemauan belajarnya. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, tidak hanya jasmani, tetapi juga secara psikologis. Nah, ini merupakan suatu tantangan bagi guru, karena dilihat dari jumlah peserta didik dalam suatu kelas saja sudah cukup banyak. Jadi ini guru harus berusaha untuk melihat semua peserta didik untuk dipastikan terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, guru perlu menjaga tingkah laku dan perbuatannya. Karena guru adalah sosok yang digugu dan ditiru, maka guru perlu menjaga tingkah lakunya sehingga bisa mencontohkan yang baik untuk peserta didik. Yang keempat, guru harus memaknai kegiatan belajar. Jadi, setiap pembelajaran yang dilakukan itu harus bermakna bagi peserta didik. Yang terakhir, guru harus mampu mengambil keputusan dalam melaksanakan penilaian. Selanjutnya, kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan hal-hal di atas, jadi yang ditemukan dalam proses belajar mengajar, baik yang pernah kami ikuti maupun yang pernah kami amati. Itu yang pertama, proses belajar mengajar masih didominasi dengan konten akademik. Jadi ini berdasarkan pengamatan, memang proses belajar mengajar masih didominasi dengan konten akademik, tetapi seiring berjalannya waktu untuk sekarang ini yang kami lakukan di PPL itu sudah harus menyeimbangkan antara yang akademik, sikap maupun keterampilan. Yang kedua, guru kesulitan dalam memetakan kebutuhan peserta didik dan guru kurang sabar dalam menangani keberagaman kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Jadi di sini guru masih mengalami kesulitan untuk memetakan kebutuhan peserta didik, baik dari gaya belajarnya maupun dari tingkat capaiannya. Jadi perlu dilakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Yang ketiga, terkadang guru tidak konsisten dalam menilai tugas yang diberikan kepada peserta didik. Jadi terdapat juga guru yang tidak konsisten, masih berubah-ubah dalam memberikan penilaian kepada peserta didik. Yang keempat, guru mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Jadi terkadang guru belum siap ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi guru belum menguasai materi yang akan diajarkan. Yang kelima, guru juga kesulitan menghadapi peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah, sehingga perlu usaha yang ekstra dari guru untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Yang terakhir, guru terkadang membawa masalah dari rumah untuk masuk ke dalam kelas. Jadi ada guru yang secara emosional mungkin terbawa perasaan, jadi dari rumah belum terselesaikan, jadi terkadang melampiaskan emosinya itu kepada peserta didik. Nah, selanjutnya untuk solusi atas kasus yang dihadapi. Yang pertama, guru harus selalu sabar dalam menghadapi siswa yang mempunyai sifat, watak, ataupun keinginan yang berbeda. Jadi ini harus muncul dari dalam diri guru itu sendiri. Jadi guru harus bersabar dalam menghadapi segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kedua,
guru harus memperlakukan siswa dengan cara yang sama karena siswa tajam pandangannya terhadap perlakuan yang tidak adil. Jadi sebagai seorang guru itu harus memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama tanpa membedakan mereka berdasarkan latar belakang ataupun berdasarkan kemampuannya. Yang ketiga, dalam membimbing murid atau peserta didik, guru hendaknya menerapkan metode kasih sayang bukan pencelaan. Jadi guru benar-benar harus menggunakan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung perasaan peserta didiknya, sehingga peserta didik pun belajar dengan nyaman tanpa merasa beban. Yang keempat, guru hendaklah berwibawa. Apa yang dikatakan oleh guru, baik itu perintah maupun larangan ataupun nasihat, ataupun nasihat yang diberikan kepada siswa itu diikuti dan dipatuhi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya itu guru harus sebaiknya berwibawa. Yang terakhir, guru menuntun dan mengarahkan perkembangan siswa, termasuk ikut dalam memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Jadi untuk salah satu solusi yang dapat diberikan yaitu dalam menuntun peserta didik, dalam mengarahkan peserta didik, itu guru harus ikut dalam memecahkan persoalan-persoalan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi, karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Proses pembelajaran sosial emosional akan berlangsung dengan baik apabila guru memahami karakteristik peserta didik dengan baik. Perkembangan yang dimiliki peserta didik telah tercapai dengan baik, di mana peserta didik mampu mengendalikan emosi serta mampu berinteraksi dengan teman atau rekan kelasnya. Jadi, dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, terkadang karakteristik dari peserta didik itu bisa mempengaruhi keberhasilan dari penerapan pembelajaran sosial emosional tersebut. Misal kalau guru ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam bagian keterampilan sosial, dalam hal ini meningkatkan interaksi sosial antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok. Namun terkadang ada peserta didik yang tidak ingin bekerja kelompok, atau dalam bekerja kelompok ia ingin bekerja di dalam kelompok yang anggotanya itu sesuai keinginannya sendiri. Jadi dia tidak ingin bekerja sama dengan orang yang tidak disukainya. Jadi terkadang karakteristik peserta didik itu mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Namun sebagai seorang guru harus mampu mengatasi hal tersebut. Jadi mencoba untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk mengelola emosinya, jadi bisa menerima segala keputusan yang ditetapkan itu dengan lapang dada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jadi, untuk mengatasi kendala tersebut, hal yang harus dilakukan guru adalah yang pertama, guru menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga tingkat capaian peserta didik. Yang kedua, guru memberikan perhatian yang sama dan adil terhadap seluruh peserta didik. Yang ketiga, guru perlu merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik yang dalam kurikulum Merdeka disebut dengan metode teaching at the right level. Yang terakhir, guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik. Jadi, yang harus dilakukan
oleh guru sebelum merancang dan melaksanakan pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan juga motivasi dan perkembangan dari peserta didik itu sendiri, sehingga guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, film yang kami pilih yaitu film Laskar Pelangi. Nah, hal yang dipelajari dari film tersebut dan juga hubungannya dengan guru yang menjadi agen perubahan itu adalah yang pertama, guru sebagai agen perubahan untuk membantu memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta didik agar memiliki mimpi yang besar dan menggapai mimpi maupun cita-cita. Jadi seperti yang kita tonton dalam film Laskar Pelangi itu, guru sebagai agen perubahan itu membantu memotivasi peserta didik untuk membangun kepercayaan diri dan juga untuk mencapai mimpi-mimpi dan cita-citanya. Yang kedua, guru sebagai agen perubahan sebaiknya memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk bermimpi besar dan berpandangan yang luas. Jadi ini juga berkaitan dengan perlakuan guru terhadap peserta didik. Jadi guru harus memperhatikan seluruh peserta didiknya dalam mengembangkan potensi dari diri peserta didik dan juga dalam bermimpi, dalam bercita-cita dan memiliki pandangan atau pengetahuan yang luas. Yang terakhir, guru menghadirkan pengalaman bermakna bagi peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi hal yang bisa dipelajari adalah guru harus menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan berpihak pada ekosistem yang sesuai dengan lingkungan sekolahnya, sehingga peserta didik pun menjadi semangat untuk belajar. Yang terakhir untuk sumber, jadi saya menonton video Laskar Pelangi ini melalui video dan juga YouTube, dan untuk linknya sudah ditampilkan di situ. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.